Selamat pagi, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom. Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan menenangkan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami sebagai sebuah kesempatan agar kami boleh terus berjuang hidup menyenangkan hati-Mu. Bapa, di dalam segala kesibukan dan di tengah hiruk pikuk kehidupan, kami mau beristirahat di dalam-Mu, karena sesungguhnya hanya di dalam-Mu lah kami mendapat kelegaan dan ketenangan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat memahami isi hati-Mu di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Sabat dan beristirahat di dalam Kristus. Saudara, rajin bekerja adalah suatu hal yang baik dan itu bisa mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, dan kekuasaan. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 mengatakan bahwa tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi rajin bekerja itu adalah hal yang positif dan yang baik. Dan hal ini juga didukung oleh Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, kita bekerja karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang juga bekerja. Dia adalah Allah yang bekerja, bukan Allah yang berpangku tangan dan berdiam diri saja. Namun saudara, pernahkah kita terus bekerja tanpa istirahat? Kurang tidur? Atau saking sibuknya kita telat makan? Mungkin kita pernah, termasuk saya. Saudara, ini merupakan salah satu dampak dosa. Dosa merusak segala tatanan di kehidupan manusia, termasuk merusak tatanan dalam bekerja maupun tatanan sabat atau istirahat kita. Hal ini biasanya disebut sebagai miss the mark, tidak tepat sasaran. Yang seharusnya posisinya di A, tidak di A. Itulah dosa. Menyelewengkan segala sesuatu yang benar menjadi kacau. Sehingga tidak heran apabila kita bekerja sampai lupa waktu. Kita pasti sering merasa kelelahan, burnout, dan kehilangan sukacita ketika kita bekerja, karena kita tidak pernah beristirahat dan memelihara sabat. Tubuh, jiwa, roh kita pasti merasakannya. Oleh sebab itu Kristus datang ke dalam dunia ini dengan salah satu tujuannya, yaitu memulihkan dan mengembalikan seluruh tatanan kehidupan yang telah dirusak oleh dosa. Hal ini termasuk tatanan dalam bekerja dan tatanan sabat atau istirahat. Saudara, Kristus juga menawarkan kelegaan dan tempat beristirahat yang sempurna kepada kita. Ia selalu menyapa kita dan mengajak kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah kita menerima ajakannya itu, atau kita tidak mengacuhkannya? Saudara, terkadang kita memandang rendah anugerah yang ditawarkan kepada kita. Kita sering bodoh amat dengan ajakan Kristus. Padahal ajakan dan himbauannya itu menyegarkan jiwa kita, memulihkan hati kita yang lelah dan terluka. Ia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita, dan ia juga tahu benar apa yang dapat menyembuhkan kita. Jadi apa pilihan kita? Menerima ajakannya dan mau beristirahat di dalam Kristus, atau kita menolaknya dan hidup jauh darinya? Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Sungguh
hati kami tenang dan mendapat kelegaan di dalam-Mu. Kiranya firman-Mu selalu ada dan bertumbuh di dalam kami. Bapa, kami mau menyerahkan satu lembaran baru hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah langkah kami, sebab kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin.